Di video kali ini kita kedatangan sebuah monitor gaming dari AOC yang menurut gua akan sangat menarik banget. Dan kalian sebaiknya stay karena salah satu dari kalian yang beruntung mungkin bisa mendapatkan monitor ini. Yap, karena kita ada giveaway di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel Nyanteh dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi. Dan kali ini kayak yang udah dijelasin di intro tadi, kita kedatangan sebuah monitor dari AOC. Dan ini adalah sebuah monitor gaming dengan nama 27G2E. Nah, memang agak sulit untuk menghafal nama-nama monitor ya, tapi ya itu namanya. Dan monitor ini sendiri yang gue tahu dibanderol dengan harga MSRP-nya itu 3,2 juta rupiah. Tapi kalau kalian cek-cek di e-commerce, itu kalian mungkin bisa mendapatkan penjual-penjual yang menjual dengan harga yang agak lebih murah. Mungkin lagi promo atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi ya itu dia, ini monitor yang akan kita coba di video ini. Kita akan coba beberapa tahap nanti, termasuk dipakai buat sedikit foto-foto editing gitu kan, dan juga pastinya buat gaming karena ini adalah monitor gaming. Nah, kita impresi kardusnya dulu aja. Biasa aja sih kayak kardusnya, nggak ada yang spesial gitu. Tapi di sini ada beberapa penjelasan. Yang gue agak kepo adalah gue sempet cek juga informasinya secara online, tapi pas gue cek di online itu dia menggunakan AMD FreeSync fiturnya, salah satu fiturnya. Tapi di sini dia Nvidia G-Sync. Gue nggak ngerti kenapa. Mungkin ada dua tipe dan kalian bisa pilih. Gue nggak tahu. Silahkan cek di toko online-nya. Tapi ya ini akan sangat membantu karena kita akan ngetes pakai VGA Nvidia di laptop gua gitu kan. Lalu dia menggunakan 144 Hz, which is menarik pastinya buat gaming, yang padahal dia menggunakan panel IPS. Karena biasanya yang Hz-nya tinggi itu pakai VA. Cuma mungkin kalau di harga segini udah wajar kali ya, 144 Hz untuk panel IPS. Nah, ini IPS panel, latensinya 1 millisecond, game mode apa itulah ya, agak gimmick, dan HDMI. Dan 144 Hz sendiri harusnya sih nggak butuh display port yang versi tinggi ya, harusnya pakai HDMI doang juga bisa setahu gua, tapi kita akan tes nanti apakah dia bisa 144 Hz di laptop gua atau enggak. Dan kita langsung buka aja. Oke. Nih, nah kita udah mendapatkan beberapa documentation, manual dan lain sebagainya. Lalu di sini kita dapat kabel DisplayPort. Kalau pengen yang maksimal biasanya pakai DisplayPort. Lalu ini kabel power. Lalu kita juga dapat kabel VGA. Udah agak jarang sebenarnya kabel VGA, cukup membingungkan. Masih dapat. Lalu kita dapat stand yang menarik banget. Gua rasa monitor ini akan punya estetik yang sangat menarik karena kalian bisa lihat standnya aja. Ada aksen-aksennya gitu ya. Menarik sekali di sini. A few moments later. Oke, ini kita udah setup. Jadi gue pakai laptop ROG gue dan ya ini sebagai display utama. Dan gue sih bisa lihat karena di sini posisi gue agak nyamping kan, dan yang gue lihat dia viewing angle-nya cukup bagus karena dia panel IPS juga. Dan kalian bisa lihat nih refresh rate-nya, kita cuma pakai kabel HDMI aja dia bisa nyentuh 144 Hz. Kita klik, keep change, dan gue rasa kalau di kamera sih harusnya nggak ketangkep ya, tapi ini berasa gitu di mata 144 Hz. Karena gue biasa juga pakai monitor utama gue tuh di 60 Hz doang. Walaupun gue lagi main game juga di situ biasanya pakai 60 Hz doang karena memang cuma bisa segitu. Dan ini menarik. Nanti kita akan coba buat main game. Tapi sekarang kita tes beberapa hal dulu. Jadi mungkin kita ubah dulu lightingnya, mesti kita agak matiin. Oke, ini untuk pengetesan bleedingnya. Ini kita nyetel video di YouTube ya, black video doang di full screen gitu, dan kita tunggu jalan. Nah ya
Kalian bisa lihat di sini di kiri bawah ada sedikit bleeding dan di bagian kanan dia agak lebih banyak. Tapi ya terjadi bleeding tetap. Cuman harusnya sih di penggunaan normal kalau kalian nampilin gambar di sini nggak akan terlalu mengganggu. Masih dalam batas wajar lah untuk bleedingnya sendiri. Oke, di sini kita pengen ngetes dead pixelnya, pengen cari apakah ada pixel di warna tertentu yang mati di sini. Kalian juga kalau mau ngetes gampang, kalian bisa Google aja dead pixel dan nanti ada website-website penyedia kayak gini. Nanti dia akan berubah-berubah warnanya dan kalian bisa diagnosa sendiri panelnya apakah ada dead pixel atau enggak. Kita start test di sini, kita mulai di warna putih. Di sini ada titik tapi is that dead pixel atau kotor ya? Ini hitam. Di hitam nggak ada dead pixel. Orange nggak ada. Hijau. Oh, yang tadi kelihatan nih, tapi ini kayaknya kotor nih. Dead pixel karakternya nggak gini. Mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi di sini ada titik kecil. Tapi kayaknya kotor. Nanti kita coba lap. Biru. Di biru juga nggak ada, cuma ada titik yang tadi nih ini. Tapi warna titiknya tuh hitam gitu. Kalau dead pixel tuh biasanya biru kalau dia mati. Oke, di warna-warna ini gua nggak menemukan adanya dead pixel. So, sebentar, gue akan... Nah, ya, udah hilang, jadi bukan dead pixel. Dan mungkin selanjutnya kita akan ngetes juga untuk penggunaan sedikit foto editing. Apakah warnanya cukup bagus atau enggak. Karena dia punya klaim DCI-P3 yang cukup tinggi. Kalau nggak salah di 95%, atau kalau salah mungkin dikasih teks sama Eko. Tapi itu klaim yang cukup tinggi dan kita akan coba apakah enak untuk sedikit foto editing. Oke, di sini gue lagi ngetes buat warnanya. Gue coba pakai Lightroom buat edit-edit foto dan gue bandingin warnanya dengan yang nongol di iPad gue juga. Karena memang belakangan ini iPad jadi acuan gue buat warna karena di sini buat edit foto tuh enak banget. Dan ya kita lihat pada gambar yang sama. Di sini gue ada gambar lensa cinema. Di sini ada sedikit perbedaan, tapi warna yang diberikan tetap cukup bagus menurut gua. Cuman ada sedikit kayak perbedaan color temperatur aja, sama saturasinya agak sedikit lebih kuat di monitor ini dibandingin di iPad gua. Jadi kayak kontras atau saturasinya tuh kayak agak lebih kenceng di sini. Tapi tetap detail-detail tuh nggak ketutup karena kontrasnya. Detail masih kelihatan dengan jelas. Buat editing foto di sini masih enak. Mungkin gua coba gambar lain. Ya ini gambar EOS R5 yang banyak warna putihnya. Gua samain sama di iPad gua. Nah, di sini mungkin karena banyak warna putihnya kita bisa lihat perbedaan. Gua nggak tahu kalian mungkin di biro nggak begitu kelihatan juga ya. Cuman di mata langsung gua bisa lihat ada perbedaan tone warna sedikit, dimana pada warna putih di monitor ini dia agak tinted lebih ke hijau. Nggak terlalu parah tapi agak tinted lebih ke hijau, sedangkan di iPad gua agak tinted lebih ke ungu gitu. Nggak terlalu parah tapi memang tetap bisa terlihat perbedaannya. Tapi balik lagi, warna yang dikeluarkan di sini tetap bagus, detailnya bagus, kontras rasionya juga bagus. Jadi gua ngelihat warna cukup hidup di sini, cukup enak sama dengan di iPad gua. Beda dengan di laptop gua. Kalau di layar laptop gua tuh warna kurang enak buat dipakai edit foto atau video. Dan di sini masih enak, kelihatan dengan jelas, dan warna gua bandingin ya terlihat cukup bagus. Cuman mungkin secara akurasi aja, mungkin dia nggak begitu akurat. Cuman gue sempat lihat juga di reviewnya GTID, channel GTID, katanya monitor ini memang keluar dari box, dia kayak apa ya, warnanya banyak yang agak miss, nggak begitu akurat. Tapi kalau kalian punya akses ke alat kalibrasi, panel dari layar ini sebenarnya mampu memberikan warna yang benar-benar akurat, yang cukup dekat dengan warna-warna sesuai dengan kalibrasinya gitu. Jadi ya mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Cuman paling nggak out of the box, bukan out of the box kali ya. Cuman ya baru unboxing dan gua coba pakai di sini buat editing foto cukup enak gitu. Dengan layarnya yang 27 inch, mungkin selama kalian nggak lihat begitu detail kayak gini ya. Karena dia resolusinya masih Full HD, jadi nggak yang tajam banget gimana-gimana. Tapi ya ini udah cukup enak juga buat content creation, entah itu foto atau video editing. Cuman utamanya memang monitor ini adalah monitor gaming. Dan setelah ini kita akan tes penggunaan gamingnya. Oke, ini gue coba main Warzone.
game andalan gua, dan di sini sih kita masih dapat FPS bagus ya. Jadi lumayan ngetes refresh rate-nya. Kita dapat di 90 sampai 100. Kita dapat 100. Jarang-jarang gua dapat FPS segitu. Iya. Kita coba. Enak sih geraknya. Jadi beda ya Sky. Enggak, maksudnya tuh kayak smooth-nya tuh dapat. Ya, itu dia. Cukup enak. Gue nyobain di 144 Hz, walaupun kita belum nyentuh sampai FPS 140, tapi nyentuh di 100 sampai 110 atau 90 itu cukup berasa gitu buat main FPS, nengok-nengok tuh kerasa enak banget. So ya menurut gua dengan harga tersebut gua rasa cukup rekomen, apalagi dia juga menggunakan panel IPS ya, bukan panel VA, jadi cukup enak juga buat dipakai produktivitas atau keseharian kalian yang non gaming. Dan buat temen-temen yang mungkin mau ikutan buat dapat giveaway monitor ini, kalian bisa pastiin udah subscribe dulu ke channel Nyanteh, udah pasti banget. Lalu kalian tinggalin komentar juga di video ini. Dan buat cara ikutan fullnya, itu bakal gua taruh di Instagramnya Nyanteh. @nyanteh, apa @nyandon.teh kalau nggak salah. Nyandoteh. Nah itu, jadi kalian tinggal pantau di situ. Nantinya setelah video ini tayang, harusnya langsung dikasih tahu di situ, langsung diposting gimana cara buat ikutannya. Dan ya itu aja sedikit impresi gue dari monitor AOC ini. Itu aja buat video kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa ikut diskusi, nimbrung dalam pembahasan yang cukup in-depth dan menarik. Dan ya itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan sampai berjumpa di video lain.